Apa itu zat aditif dan apa fungsinya sehingga banyak pembuat makanan menambahkan zat tersebut ke dalam bahan makanannya? Dan apa pengaruhnya bagi tubuh kita ketika makanan yang kita makan zat aditifnya itu banyak? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Menurut FAO dan WHO, zat aditif makanan adalah bahan-bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan, baik ketika proses produksi atau ketika pengemasan atau juga saat penyimpanan dalam jumlah sedikit dengan tujuan untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, tekstur, atau memperpanjang masa simpan. Pada awalnya, zat-zat aditif tersebut berasal dari bahan alami, misalnya dari tumbuh-tumbuhan atau hewan. Zat-zat tersebut disebut sebagai zat aditif alami. Zat aditif alami tidak mencukupi lagi. Oleh karena itu, industri makanan memproduksi makanan yang memakai zat aditif buatan atau sintetik. 1. Bahan pewarna. Bahan pewarna sering ditambahkan dalam makanan untuk memberikan warna yang menawan sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Selain itu, pewarna digunakan untuk mengembalikan warna asli yang mungkin hilang saat proses pengolahan makanan, serta untuk mempertahankan warna produk. Ada dua jenis diperoleh dari tanaman atau hewan yang berupa pigmen. Beberapa pigmen alami yang terdapat di sekitar kita yaitu klorofil, zat warna hijau, karotenoid, zat warna oranye, kurkumin, zat warna kuning, kapsantin, zat warna merah, antosianin, zat warna ungu atau biru, dan karamel, zat warna coklat. Beberapa contoh pewarna alami adalah daun suji untuk warna hijau, bunga telang untuk warna biru, kayu secang untuk warna merah, keluak untuk warna hitam, wortel untuk warna oranye, bibit untuk warna merah keunguan, lobster atau kulit udang untuk warna oranye, dan kulit buah naga untuk warna merah keunguan. Pewarna alami aman digunakan pada makanan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi tubuh. Akan tetapi, pewarna alami memberikan rasa dan aroma khas sehingga mengurangi cita rasa makanan. Pewarna alami bersifat mudah larut dalam air, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk meresap pada bahan makanan. Warna yang dihasilkan pada makanan juga terlihat pucat. Hal ini mengakibatkan produsen makanan memilih menggunakan pewarna sintetis. Pewarna buatan menghasilkan warna yang lebih kuat dan lebih stabil dibandingkan dengan pewarna alami, meskipun jumlahnya hanya sedikit. Pewarna buatan harus digunakan sesuai dengan aturan karena dapat membahayakan kesehatan jika ditambahkan dalam jumlah berlebih atau ditambahkan dalam jumlah kecil tetapi dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka waktu lama. Berikut, bahan pemanis alami mengandung gula yang cukup tinggi sehingga penderita kencing manis atau diabetes mellitus dan orang yang mengalami kelebihan berat badan tidak dianjurkan mengkonsumsi pemanis alami ini dalam jumlah banyak. Gula dalam pemanis alami mampu meningkatkan kadar gula dalam darah. Pemanis buatan hampir tidak memiliki nilai gizi atau rendah kalori. Meskipun demikian, pemanis buatan tidak dapat dikonsumsi secara bebas. Bahan pengawet adalah bahan yang sengaja ditambahkan pada bahan makanan dan minuman agar produk tersebut tetap segar, aroma dan rasanya tidak berubah. Untuk mengetahui waktu penyimpanannya, produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Tanggal ini menunjukkan sampai kapan makanan atau minuman masih layak dikonsumsi tanpa membahayakan kesehatan. Bahan pengawet meliputi pengawet alami dan pengawet sintetis. Proses pengawetan alami telah banyak dilakukan masyarakat, seperti penggaraman, pendinginan, pengeringan, dan penyinaran agar bahan makanan yang diproduksinya dapat bertahan lama. Pengawetan secara alami juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan makanan seperti bawang putih, gula, asam, garam, keluak, dan kunyit. Bahan-bahan tersebut dapat digunakan sebagai pengawet karena mampu mencegah perkembangbiakan mikroorganisme pembusuk. Pengawet sintetis adalah merupakan bahan kimia. Penggunaannya harus sesuai dengan aturan karena jika berlebihan dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan.
Bahan penyedap rasa dan aroma disebut juga penguat rasa. Penguat rasa didefinisikan sebagai bahan tambahan makanan yang dapat memberikan atau menambah atau mempertegas rasa dan aroma. Berdasarkan asalnya, penyedap dibedakan menjadi dua, yaitu penyedap alami dan penyedap buatan. Bahan penyedap alami. Bahan penyedap rasa alami yang paling sederhana adalah garam dapur. Selain itu, penyedap rasa dapat juga berasal dari bahan nabati, seperti jahe, lengkuas, cengkih, pala, merica, bawang, ketumbar, seledri, dan serai. Bahan-bahan ini dikenal dengan rempah-rempah. Ada juga yang berasal dari hewani yang berupa kaldu dan sering ditambahkan dalam sayuran. Penyedap buatan. Bahan penyedap buatan yang sering ditambahkan dalam makanan berupa MSG atau monosodium glutamat. Penggunaan MSG sebagai bahan tambahan makanan tidak boleh berlebihan. Tidak boleh melebihi dari 60 mg per hari per kilogram berat badan. Penyedap aroma sintetis atau pemberi aroma sintetis adalah bahan-bahan yang memberikan aroma seperti buah-buahan. Bahan ini berasal dari senyawa ester. Beberapa senyawa ester dan aromanya yang dihasilkan tersaji dalam antioksidan. Antioksidan merupakan zat yang dapat mencegah terjadinya reaksi oksidasi pada makanan. Reaksi oksidasi dapat mengakibatkan bahan makanan mengering atau minyak tertentu menjadi padat dan menimbulkan bau tengik pada minyak dan lemak. Irisan buah menjadi coklat, serta hilangnya keaktifan obat. Bahan-bahan yang digunakan sebagai antioksidan adalah sebagai berikut. 1. Vitamin C, vitamin E, asam sitrat, dan polifenol. Buah-buahan mengandung banyak vitamin C, biji-bijian mengandung banyak vitamin E, asam sitrat terdapat dalam buah jeruk, polifenol terdapat dalam daun teh. 2. Propil galat. Propil galat merupakan zat antioksidan yang efektif digunakan dalam bentuk kombinasi dengan asam sitrat. 3. BHA, BHT, dan TBHQ. Pengawet BHA, BHT, dan TBHQ merupakan zat antioksidan yang mencegah ketengikan pada minyak atau lemak hewan. Pengawet ini digunakan dalam produk olahan yang mengandung minyak atau lemak, misalnya keju, kentang goreng, selai, dan sosis. Penggunaan antioksidan ini harus sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh BPOM. Pengemulsi. Pengemulsi adalah zat yang digunakan untuk memudahkan pembuatan emulsi dan selanjutnya menstabilkan emulsi tersebut. Sebagian besar pengemulsi berupa bahan aktif permukaan yang dapat menurunkan tegangan permukaan cairan. Contoh yang termasuk pengemulsi adalah lecitin, polifosfat, sabun, dan kuning pang. Bahan pengembang digunakan untuk mengembangkan adonan kue. Bahan pengembang memproduksi gas karbon dioksida yang dapat membuat rongga-rongga udara pada adonan saat dipanaskan. Akibatnya, adonan dapat mengembang. Contoh bahan pengembang yaitu ragi dan